Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu nikmatnya, dan salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Dan semoga kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mubasyarah langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa sih yang disebut dengan hadis diroyah dan riwayah. Jadi yang pertama, hadis riwayah adalah hadis periwayatan atau penyampaian dari perawi ke perawi lainnya. Nah, hadis riwayah ini berfokus kepada hadis matan atau sanadnya, memastikan keaslian riwayat dengan melihat kredibilitas perawi serta kontinuitas rantai periwayatan. Jadi lebih fokus utamanya tuh mempelajari teks hadis matan dan sanadnya. Nah, adapun dalam ilmu riwayah, yang menjadi perhatian adalah bagaimana suatu hadis disampaikan dari Nabi Muhammad SAW melalui para sahabat, tabi'in, hingga sampai kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, aspek penting di sini adalah menjaga otentisitas sanad, kejujuran perawi, dan kesinambungan periwayatan. Jadi begitu kurang lebihnya. Jadi dalam intinya hadis riwayat itu hadis yang mempelajari tentang periwayatan dan penyampaian, dan untuk fokus menjaga kredibilitas dari hadis tersebut. Adapun contoh dari hadis riwayah, misalnya yang artinya adalah seperti ini. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Jadi itu hadis yang bunyinya tuh innamal a'malu binniyat dan selebihnya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini sanadnya sangat jelas dari Umar bin Khattab yang mendengar langsung dari Nabi. Kemudian diteruskan melalui rantai periwayatan sampai ke Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seperti itu contoh dari hadis riwayah. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke hadis diroyah. Diroyah ini berarti ilmu yang mempelajari tentang pemahaman apa yang ada di dalam hadis tersebut. Kita menganalisis secara kritis apa sih maksud dari hadis tersebut. Yang hadis diroyah ini adalah ilmu yang mempelajari kandungan atau makna hadis tersebut, serta metode untuk mengkritisi dan meneliti keabsahan suatu hadis, baik dari segi sanad maupun matan. Fokus ilmu diroyah adalah memahami makna hadis secara mendalam dan menguji keabsahannya berdasarkan metode ilmiah. Jadi diroyah ini lebih ke pemahaman dari hadis tersebut. Kita mempelajari pemahaman dari hadis-hadis yang kita temui. Nah, adapun ilmu diroyah juga mencakup analisis kritis terhadap perawi hadis, apakah mereka terpercaya, adil, dan memiliki daya ingat yang baik. Selain itu, diroyah meneliti apakah hadis bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, Al-Quran, atau akal sehat. Jadi hadis diroyah itu intinya lebih ke pemahaman bahwa apa sih yang dimaksud dengan hadis tersebut, perawinya terpercaya enggak, terus bertentangan tidak dengan prinsip-prinsip yang ada di Al-Quran. Adapun contoh dari hadis riwayah seperti berikut, yang artinya apabila seekor lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, hendaklah ia mencelupkannya.
karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan di sayap lainnya terdapat penawarnya. Dalam konteks diroyah, hadis ini dapat diteliti dari berbagai aspek, termasuk apakah sesuai dengan sains modern atau apakah perawi hadis tersebut benar-benar terpercaya. Di sini ahli hadis akan melihat dari segi sanad, apakah ada perawi yang dianggap lemah atau cacat, serta mengkaji makna atau logika yang terkandung dalam matan hadis tersebut. Nah, jadi dari hadis tersebut kita ulik dulu nih, ini hadisnya sesuai dengan nih dengan sains modern, terus perawinya bagus atau lemah atau cacat, serta mengkaji maknanya secara logika hadis tersebut benar atau tidak. Seperti itu kurang lebih. Jadi perbedaan dari riwayat dan diroyah itu, riwayat lebih fokus pada periwayatan hadis, yaitu bagaimana hadis sampai kepada kita melalui rantai periwayat. Sedangkan diroyah lebih fokus pada analisis dan pemahaman isi hadis, serta kajian kritis terhadap sanad dan matan. Jadi keduanya adalah bagian penting dari studi hadis dan saling melengkapi dalam menjaga otentisitas dan pemahaman hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai hadis riwayat dan diroyah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.